Selamat datang kembali di channel Bro TV HD. Channel gadget paling gahar, paling update, dan paling berisi kalau urusan nge-review HP murah dengan spek dewa. Hari ini kita kedatangan ponsel yang langsung menggebrak pasar kelas 6 jutaan. Inilah dia Oppo Reno 14F. Desain cantik, layar AMOLED, kamera selfie 32 megapiksel, dan performa gaming yang katanya mulus kayak jalan tol. Tanpa polisi tidur, tapi beneran worth it? Atau cuma gimmick marketing? Tonton sampai habis karena kita bakal bongkar semua kelebihan dan kekurangannya di video ini. Eksklusif hanya di Bro TV HD. Pertama-tama, kita mulai dari boxnya dulu. Bro, desain kemasannya khas Oppo, warna putih bersih dengan tulisan Reno 14F yang mengkilap. Begitu dibuka, kita langsung disambut. Unit HP-nya yang sudah dilapisi plastik SIM ejector buku manual dan kartu garansi softcase sebening charger 33W Super Vokabel USB Type-C. HP ini hadir dalam dua pilihan warna cage, luminous blue dan midnight black. Yang kita pegang sekarang adalah yang biru, dan warnanya benar-benar mantep, kilau gradasi yang berubah-ubah tergantung sudut cahaya, bodinya ramping, ringan, dan feel-nya premium banget buat harga segini, udah kayak HP 8 jutaan, bro. Selanjutnya aku akan melanjutkan ke bagian desain layar, performa, gaming, kamera, baterai, pengisian fitur OS ColorOS 14, satu tes harian, kesimpulan, perbandingan, rekomendasi. Baik. Kita lanjut ke bagian 2. Performa, chipset, RAM, dan pengalaman gaming dalam review panjang Oppo Reno 14F. Bagian 2 topik, performa, chipset, RAM, dan pengalaman gaming. Gerigi 2 chipset MediaTek kuat dan efisien. Oppo Reno 14F ditenagai oleh chipset MediaTek Dimensity 8460 sebuah SoC, sistem on-chip, 6nm yang dirancang untuk efisiensi daya dan performa tinggi di kelas menengah. Ini bukan chipset flagship, tapi di kelas harga 6 jutaan, performanya sudah sangat layak. Spesifikasi fitur Oppo Reno 14 5G menampilkan layar 659 FHD 120Hz AMOLED, prosesor MediaTek Dimensity 8450, 4nm, kamera belakang 50 megapiksel, utama, OIS, 50 megapiksel, telefoto, 8 megapiksel, ultra lebar, kamera depan 50MP, baterai 6000 mAh, pengisian cepat 80W, perangkat lunak Android 15 dengan ColorOS 15, fitur lainnya, sensor sidik jari dalam layar, kaca pelindung kristal, zoom optik 3,5x, zoom digital 120x, daya prosesor. Ini unggul dalam multitasking ringan dan sedang. Untuk tugas harian seperti media sosial, browsing, dan streaming, semuanya berjalan mulus. Aplikasi-aplikasi seperti WhatsApp, Instagram, dan TikTok terbuka dengan cepat dan jarang terjadi lag. Disket RAM penyimpanan lega dan fleksibel. Oppo Reno 14F hadir dengan varian penyimpanan RAM 8GB LPDDR4X, storage 256GB UFS 2.2, virtual RAM hingga plus 8GB, total 16GB. Kecepatan memori UFS 2.2 sudah cukup cepat untuk membuka file besar, multitasking, dan memuat game. Fitur RAM expansion membuat kinerja multitasking tetap lancar bahkan saat membuka 10 aplikasi sekaligus. Ada juga slot microSD hybrid, bisa menambah kapasitas hingga 1 TB, jika kamu tidak memakai dual SIM. Permainan video, pengalaman gaming halus di banyak game populer. Berikut adalah pengujian gaming Oppo Reno 14F pada berbagai judul populer. 1. Mobile Legends, Bang setting, Ultra, HFR ONVS, stabil di 60 fps, catatan, nyaris tanpa frame drop, efek dan skill berjalan mulus. 2. PUBG Mobile Setting, HD Graphics, High Frame Rate FPS, stabil 40 fps, catatan, sedikit frame drop saat war berat, tapi sangat bisa dimainkan. 3. Call of Duty Mobile Setting, Medium, High FPS, 50-60 fps, catatan, performa stabil, gyroscope bekerja responsif. 4. Genshin Impact Setting, Lowest, Medium, disarankan FPS 25-35 fps, catatan, mulai throttling setelah 20 menit, namun masih playable. 5. Free Fire MAX Setting, Ultra, Shadow ONVS, stabil 60 fps, catatan, game ringan berjalan sangat lancar. Kepingan salju 2, manajemen suhu dan throttling. Oppo Reno 14F tidak punya sistem pendingin kelas atas, tapi masih punya head dissipation gravity sheet yang menjaga suhu tetap stabil. Dalam pengujian, suhu idle 34-36C suhu saat main game 30 menit, 42-44C suhu maksimum, benchmark 46C throttling minimal pada game ringan. Saat main Genshin Impact di setting medium,
Performa turun 5 hingga 10% setelah 25 menit. Solusinya, gunakan kipas eksternal atau aktifkan mode Pro Gamer Mode dari GameSpace. Kunci Inggris benchmark skor berikut hasil uji benchmark Reno 14F, Antutu V10, 410.000.6 single core, 720 multicore, 19003D Mark, Wildlife 1200.Markwork 30. 200 poin skor ini tergolong tinggi untuk chipset non-5G. Cukup untuk pengguna harian, konten kreator ringan, dan gamer kasual. Diagram batang multitasking kinerja harian dalam skenario multitasking berat. Buka YouTube sambil WhatsApp dan edit Google Docs, tidak lag Zoom meeting sambil screen share dan catat di KF. Masih lancar editing foto di Canva, CapCut sangat lancar. Performa sehari-hari Reno 14F sangat memuaskan. Tak ada keluhan signifikan bahkan saat digunakan secara intensif. Baterai awet untuk performa tinggi. Prosesor Dimensity 8450 dikenal hemat daya. Ini dikombinasikan dengan baterai 6000 mAh dan pengisian cepat Super VOOC 80W. Detail soal daya akan dibahas lengkap di bagian 3 nanti. Ringkasan performa aspek nilai, Januari 10, performa harian 9, 0 gaming ringan 9, 2 gaming berat 7. 5 multitasking 9, 3 manajemen panas 8.0. Selanjutnya di bagian 3, kita akan membahas baterai, daya tahan baterai, fast charging, dan pengujian penggunaan harian. Baik. Sekarang kita masuk ke bagian 3, daya tahan baterai, fast charging, dan pengujian harian dalam review panjang Oppo Reno 14F. Intan biru kecil review Oppo Reno 14F bagian 3 topik, baterai, pengisian cepat, dan pengujian penggunaan harian. Baterai, kapasitas baterai, 6000 mAh. Oppo Reno 14F dibekali dengan baterai berkapasitas 6000 mAh, yang kini sudah menjadi standar minimal untuk smartphone masa kini. Namun yang membuat Reno 14F unggul adalah efisiensi chipset 8nm Dimensity 8455G. Optimalisasi sistem coloros. Fitur AI Battery Management. Baterai ini bisa dengan mudah bertahan seharian penuh bahkan dengan penggunaan cukup berat. Tes daya tahan baterai, Real World Test. Berikut adalah hasil pengujian penggunaan baterai dalam skenario dunia nyata. Aktivitas durasi, jam, battery drop, streaming YouTube, Wi-Fi, 50% brightness, 1 jam 6 main Mobile Legends, 1 jam 10 browsing Chrome, TikTok 1 jam 8 navigasi GPS, Google Maps, 1 jam 9 standby mode semalaman, Wi-Fi aktif, 8 jam 2 total screen on time, SOT 9-10 jam, penggunaan sedang, waktu aktif normal harian, 16-18 jam. Tanda tegangan tinggi Super VOOC 80W, cepat dan aman. Reno 14F mendukung pengisian cepat Super VOOC 80W, dan ini merupakan salah satu fitur andalan dari Oppo. Dengan charger bawaan 0i ke 50%, 28 menit 0i ke 100%, 67 menit pengisian dilakukan dengan 5 level perlindungan suhu untuk menjaga komponen tetap aman dan tidak cepat panas. Fitur menarik, baterai Optimized Night Charging. Otomatis mengisi hingga 80% di malam hari dan lanjut ke 100% menjelang pagi. Untuk menjaga usia baterai, kabel daya Battery Health Engine menjaga efisiensi baterai agar awet hingga 1600 siklus pengisian, 4 tahun pemakaian aktif. Kabel daya mode pengisian tambahan Super Power Saving. Mode menghemat baterai ekstrim saat kondisi kritis. Saat hanya 5%, kamu masih bisa bertahan 1-2 jam untuk chat dan panggilan. Super Night Standby mode saat malam hari. Daya hanya berkurang 1 hingga 2% selama tidur malam. Smart Charging AI belajar dari kebiasaan kamu agar pengisian daya makin optimal dan tidak overcharge. Bolam listrik optimalisasi sistem coloros-coloros 14. 1. Yang berjalan di Reno 14F, memberikan banyak fitur hemat daya. 1. AI Background Freeze membekukan aplikasi idle. 2. Dynamic Resource Allocation, CPU RAM disesuaikan dengan aktivitas. 3. App Auto Sleep, aplikasi tidak aktif masuk ke mode tidur otomatis. Penghematan ini sangat terasa saat kamu hanya menggunakan HP untuk tugas ringan. Baterai jadi awet tanpa harus menonaktifkan banyak fitur. Kabel daya penggunaan sehari-hari. Berikut skenario pemakaian harian yang kami uji. Ponsel penggunaan kasual WhatsApp, IG, TikTok, browsing SOT, 10 jam daya tahan, seharian penuh, tidak perlu charge sampai malam, permainan video penggunaan intensif, gaming streaming. 2 jam Mobile Legends, 1 jam YouTube, 1 jam Telegram, Google Docs SOT. 7 jam harus dicharge sekitar jam 7-8 malam. Dasi penggunaan produktif, Zoom, Word, email, Canva, 1 jam Zoom, 1 jam editing Canva, 1 jam. Browsing SOT, 9 jam daya tahan,
Bisa seharian kerja, baterai, ringkasan baterai dan pengisian aspek nilai. Januari 10, daya tahan baterai 9, 2 kecepatan pengisian 8, 5 fitur penghemat daya 9, 0 pengalaman harian 93. Selanjutnya di bagian 4, kita akan bahas kamera dengan kilat kamera depan belakang, fitur kamera, dan kualitas foto video.